الحمد لله الحمد لله الذي وفى عبدا إذا صلى إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ونهى النفس عن الهوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من عذاب يوم القيامة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah, menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Harapannya ini menjadi media kita untuk senantiasa taqarrub dekat kepada Allah, dan tentu menjadi harapan kita dicatat sebagai amal baik kelak mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, pada kesempatan sidang khutbah yang berbahagia ini ada baiknya untuk kita semuanya mengingat kembali bahwa kita ini adalah makhluk pilihan. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat diri kita, mengaca bahwa kita ini tinggal di sebuah negara yang tentu jumlahnya mungkin yang keempat, yang terbesar, yaitu sekitar 275 juta lebih. Kemudian kita ini di Jawa Timur juga penduduk yang cukup padat, 41 juta lebih. Apalagi kemudian kalau kita melihat penduduk dunia ini yang sudah hampir mencapai atau mungkin lebih 8 miliar. Oleh karena itu, dari sini kita perlu bersyukur pada Allah bahwa kita ini adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mewarisi manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah. Tentu mereka ini adalah para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh di zamannya sampai hari ini, sampai hari kiamat. Oleh karena itu kita diminta, dan di dalam solat kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta hidayah, petunjuk, taufik kepada Allah, yaitu jalan orang-orang yang mendapat nikmat, orang-orang yang udul, orang yang adil, yang seimbang, manusia-manusia pilihan yang tidak ke kanan atau ke kiri, ghairil maghdub, bukan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan orang-orang yang sesat dan menyesatkan, waliyadzubillah. Oleh karena itulah kemudian di dalam surah Al-An'am Allah sampaikan ayat 87 dan 88, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jemaah yang mulia yang dirahmati Allah, dua ayat ini menyadarkan kita semuanya bahwa
Sebelum ayat ini disebut, Allah menyebutkan banyak nabi. Bahkan mungkin kurang lebih 17 nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah sampaikan bahwa di antara nenek moyang mereka dan anak keturunan mereka, tentu kalau kita melihat wa min dzurriyyatihim, maka kita juga bagian dari anak keturunan mereka. Dan kita bersyukur menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan saudara-saudara, teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka. Wajtabainahum, dan kami pilih mereka itu. Bukan hanya dipilih, tapi pilihan yang terbaik, di mana Allah SWT wa hadainahum, kami beri petunjuk kepada mereka ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Allah tegaskan, dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk dari Allah, dan petunjuk itu khusus, pilihan yang Allah pilih, diberikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Dan sekali lagi kita menjadi bagian dari umat manusia yang kalau kita sebut tadi 8 miliar, bahkan sejak bumi ini ada ya sekian miliar, Allah kemudian pilih kita di antara sekian miliar manusia itu. Wa hadainahum ila siratal mustaqim, kami beri petunjuk pada mereka, hidayah ke jalan yang lurus. Jamaah yang dirahmati Allah, wa hadainahum ila siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang tidak menyimpang, jalan tengah, sebagaimana Allah juga sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kita bersyukur menjadi manusia pilihan, karena kemudian Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Kemudian Allah pilih kita menjadi ummatan wasato, umat tengah, umat yang seimbang, umat yang adil, melihat dan membaca, melakukan segala aktivitas dalam kehidupan ini. Maka disitulah orang-orang beriman, orang yang mendapat hidayah adalah orang-orang yang senantiasa udul, berlaku adil, berupaya untuk seimbang, untuk mengambil jalan tengah, yaitu sekali lagi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hidayah yang Allah anugerahkan, berikan pada mereka yang telah diberi nikmat, al-anbiya war rusul dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pilih kita kelak menjadi saksi, syuhud. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, kita menjadi saksi atas umat-umat kelak di akhirat. Tapi ingatlah bahwa kelak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perjalanan hidup kita semuanya. Hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka ketika Allah sudah memilih kita menjadi manusia yang terbaik, sempurna secara fisik, kemudian kita diberi hidayah, diberi akal, diberi nurani, diberikan fitrah iman, maka kewajiban kita hanyalah untuk menjaga istiqomah di jalan hidayah dan iman ini, dan tentu memperjuangkan sampai akhir kehidupan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah memilih kita ini, belum tentu kemudian orang-orang yang dipilih itu sampai membawa hidayahnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah sampaikan, walau asyraku, sekiranya mereka mensekutukan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka pasti lenyaplah apa yang mereka telah lakukan. Na'udzubillah min dzalik wal iyadu billah. Jadi seluruh aktivitas ibadah, amal soleh yang selama ini dia lakukan,
di dalam hidayah, dalam iman, tapi kemudian wal iyadu billah dalam rangka isyrak billah, mensekutukan Allah, maka semuanya lenyap, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, fungsi pertama dan utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi prioritas orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjaga imannya, menjaga hidayahnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dengan sebuah pertanyaan, ma haqqullahi 'alal ibad? Jawabannya adalah dari Rasulullah SAW, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a, bahwa hak Allah atas hamba-hambanya adalah hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdialog, melihat fenomena alam, bintang, bulan, matahari, maka itu semuanya tidak layak untuk disembah, untuk dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka kemudian beliau menyampaikan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mentauhidkan Allah di dalam hati kita, fikiran kita, di dalam seluruh aktivitas kita menjadi prioritas penting dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Karena itulah yang akan menyelamatkan, membahagiakan dan memuliakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga sampaikan bahwa setelah kita mentauhidkan Allah, ada hak Allah untuk kita semuanya. Ada konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana konsekuensi itu adalah ibadatullah wahdah la syarikalah, hanya beribadah kepada Allah saja tanpa menyekutukan dengan yang lain. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Allah sampaikan bahwa di dunia ini ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada ayat-ayat kauniyah yang bisa kita lihat, kita dengar. Bahkan setiap hari bersama dengan kita, setiap hari kita melihat. Tapi seringkali karena kebodohan kita, kelalaian kita, fenomena-fenomena alam yang menunjukkan kebesaran, kekuasaan Allah, keberadaan Allah, Sang Pencipta seluruh alam ini, seringkali kemudian kita belum bisa bersyukur secara maksimal. Dengan senantiasa ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan seringkali kita alpa, bahkan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat itu, ayat-ayat kekuasaannya, ayat-ayat di mana ada Allah yang menciptakan alam ini, yang memberi rizki kita, yang mengatur alam ini, yang menetapkan seluruh perjalanan makhluk hidup yang ada di alam ini, yaitu di mana Allah menunjukkan wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan itu adalah adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. Dan tentu ada banyak sekali fenomena kehidupan, keberadaan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, dan tidak pernah kita bisa menghitungnya, dan sulit rasanya untuk kita bisa menghitungnya. Tapi yakinlah bahwa semua itu adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana manusia yang sesungguhnya dalam rangka untuk mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya, dan kemudian hanya beribadah kepadanya. Maka kemudian Allah memastikan la tasjudu lis-syamsi wala lil qamar, jangan sekali-kali kalian sujud, kalian menyembah matahari dan bulan,
karena mereka itulah makhluk sama dengan kita. Karena matahari dan bulan itu ciptaan Allah. Karena sesungguhnya matahari dan bulan pada saatnya juga fanin, rusak, hancur ketika Allah sudah menetapkan hal itu. La tasjudu lis-samsi wala lil-qamar. Kemudian Allah menetapkan wasjudu lillahi alladzi khalaqahun, dan sujudlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan itu semuanya. Subhanallah, Allah menggiring kita dengan sebuah ayat yang luar biasa. Allah ingin kita melihat ayat-ayat fenomena alam ini, belum lagi ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita ini. Kita diperintahkan untuk melihat, memandang, mentadabburi, sampai kemudian kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah hanya kepadanya. Karena hal itulah yang menjadi kita menjadi manusia yang dipilih oleh Allah, menjadi manusia yang mulia, tentu menjadi kemudian manusia yang bahagia. Karena itulah la tasjudu lis-samsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Sujudlah hanya kepada Allah yang menciptakan itu semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian betul-betul hanya beribadah kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua setelah kita mentauhidkan Allah, maka kemudian bagaimana kita hanya beribadah kepada Allah sebagai konsekuensi iman kita logis ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menjadi pengumuman kita sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan Allah juga sudah tegaskan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Secara umum manusia ini sebenarnya sudah dilebihkan oleh Allah, diberi karunia lebih, kemuliaan. Seluruh manusia, bahkan di awal surah Al-Baqarah Allah menegaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam semuanya. Karena kita ini anak keturunan Adam, maka tentu kita juga mengenal seluruh nama yang ada di muka bumi ini. Bayangkan namanya makhluk yang lain itu tidak mengenal namanya nama-nama yang ada di muka bumi ini. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah bawa atau Allah tempatkan kita di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum, dan kami telah beri rezeki pada mereka minat thayyibat, yang baik-baik. Wa fadhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan Allah karuniakan lebih keutamaan dibanding kebanyakan makhluk yang ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita membaca ayat-ayat ini, sungguh tentu kita menyadari bahwa kita bukan hanya menjadi manusia secara umum yang Allah karuniakan kelebihan, keutamaan, kemuliaan, tapi kita menjadi manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Yahdi bihi may yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan itu bagian daripada kita semuanya mendapat hidayah. Maka tentu kewajiban kita adalah menjaga dengan mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Minimal kemudian yang ketiga adalah senantiasa kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah menjadi pedoman orang-orang beriman yang sudah dibaca sejak zaman Rasulullah dan para sahabat, dan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Dan Al-Quran menjadi pedoman terbaik untuk senantiasa menjaga hidayah ini, menjadikan akhlak kita yang terbaik. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, di mana sedikit yang bisa diambil daripada orang-orang yang menjadikan Al-Quran akhlaknya adalah orang-orang ini menjadi akhlaknya mulia, baik di sisi Allah bahkan di hadapan manusia. Kemudian orang-orang yang sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Maka
tidak mungkin menjadi orang-orang yang gila. Bukan hanya gila secara fisikal, tapi boleh jadi naudzubillah ada orang-orang yang gila, ya, gila jabatan, gila harta, gila wanita dan yang lainnya. Itulah yang kemudian akhlak Al-Qur'an yang menjaga supaya orang itu tidak menjadi gila. Kemudian ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus karena akhlak Al-Qur'an. Kemudian dia senantiasa membaca Al-Qur'an. Rasulullah sampaikan, man qara harfan min kitabillah falau hasanah. Siapa membaca Al-Qur'an satu huruf saja, maka dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Bahkan Rasulullah memberikan contoh ilustrasi yang sederhana. Wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak membaca, ya, tidak mengucapkan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif, lam, mim itu 3 huruf, tentu kemudian akan menghasilkan 30 kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, 3 hal ini minimal menjadi media kita untuk menjaga bagaimana hidayah itu senantiasa ada dalam diri kita. Bahkan kita wariskan, kita perjuangkan sampai kita menghadap Allah. Bahkan itu wasiat terbaik untuk anak keturunan sebagaimana Nabi, Rasul dan orang-orang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul basir fastaghfiruh innahul ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, di khutbah yang kedua ini tentu kita tidak lupa untuk senantiasa berdoa, bermunajat, memohon pada Allah. Bukan hanya berkumpul dengan orang-orang terbaik, tapi kita juga saling mendoakan dan mendoakan diri, keluarga dan kita semuanya agar supaya kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama ar-rusul, para rasul, al-anbiya, para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam imannya, wasyuhada was-salihin, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al ahlana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi walil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr walid dhair. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.